Minasan, konnichiwa, Misni desu. Di video kali ini, saya akan mengajak Minasan belajar bahasa Jepang menggunakan aplikasi Easy Japanese. Nah, untuk mendapatkan aplikasinya, kita bisa download lewat Play Store. Jadi kita buka dulu Play Store, kemudian ketik kata kuncinya Easy Japanese, kemudian search. Nah, Minasan pilih yang logonya warna hijau ini ya, yang dari Hata Sei. Nah, ini tuh ratingnya 4,7, jadi bagus ya. Ukurannya cuma 8 MB. Ini bisa jadi solusi belajar tanpa bikin HP semakin mengentang. Nah, kalau udah kita buka. Nah, di sini ada 3 pilihan bahasa. Yang 2 ini bahasa Cina. Mungkin yang satu kayaknya Cina modern, yang satu Cina tradisional gitu. Nah, ini ada bahasa Inggris, jadi kita pakai yang bahasa Inggris. Kemudian mulai. Jadi ini tuh ada pengenalan dari cerita. Nah, aplikasi ini tuh kayak cerita gitu, jadi ada tokoh-tokohnya gitu. Di introduction of the story ini, pemeran utamanya itu namanya Anna. Dia berusia 20 tahun, berasal dari Thailand, baca manga, dan dia akan belajar dalam 1 tahun ke depan di universitas di Tokyo. Kemudian kita geser. Nah, ini ada karakter-karakternya. Di sini ada namanya Anna Sakura. Nah, ada lainnya lagi. Dan di sini tuh ada spesifikasinya gitu, kayak ini si Anna. Dia tuh tinggalnya di Thailand, dia suka manga gitu. Kemudian ini ada Sakura. Sakura itu siswa asli yang belajar di universitas di Jepang. Nah, ini ada Rodrigo, ada Profesor Suzuki, jadi Minasan bisa baca sendiri. Kemudian ada Dormammu, ada Kenta. Nah, di sini ada beberapa option, ada study, travel, translation, dan more. Nah, yang study ini isinya ada lesson, review, learning tool. Kemudian yang travel ini isinya tuh beberapa cara gimana sih kalau kita jadi turis di Jepang gitu. Kemudian di sini ada translation. Nah, ini tuh buat menerjemahkan, cuma ini kurang akurat ya Minasan. Misal. Nah, yang keluar itu bahasa serapan, jadi ini tuh kayak kurang efektif gitu. Sebaiknya Minasan belajar kosakatanya sendiri aja, soalnya kalau dari translation itu kurang akurat. Kemudian ada more. Nah, di sini tuh ada silabel. Nah, di sini ada hiragana, ada katakana. Kita tinggal pencet yang pojok kanan atas ini. Huruf hiragana dan katakana itu ada yang namanya seiong, dakuong, dan yoong. Nah, seiong ini huruf-huruf biasa kayak gini, a i u e o, kakiku keko. Kemudian dakuong dan handakuong ya. Kalau dakuong itu yang petik 2, kalau handakuong itu yang maru kayak gini. Ini dakuong. Jadi dakuong tuh huruf kakiku keko, sasisu seso, tachi su teto, hahifu heho yang diberi tanda petik atau teng-teng. Nah, itu namanya dakuong. Kemudian ada juga handakuong. Handakuong itu huruf hahifu heho dengan maru kecil di pojok kanan atas kayak gini. Nah, dibacanya bukan H lagi, tapi berubah menjadi pa. Kemudian di sini ada yoong. Ini adalah huruf seiong yang ditambahkan huruf yayuyo, ya atau yu atau yo. Yayuyo-nya ini tuh bentuknya kecil, lebih kecil dari ukuran biasanya. Tuh. Kemudian kita balik lagi ke study. Kita coba belajar. Jadi ini ada beberapa lesson, ada 48. Mungkin bakal ada update dan ditambah ya Minasan. Kita download dulu.
karena di sini tuh ada audio penjelasannya. Nah, jadi minasang tuh nggak usah khawatir, aku nggak bisa kalau belajar sendiri, harus ada yang ngajarin. Nah, yang di bawah pojok ini ada tanda inputer audio. Nah, itu ada 2 orang pembicara, dia akan menjelaskan keseluruhan dari materi ini. Jadi minasang nggak usah khawatir. Nah, di atas ini juga ada percakapan antara Anna dengan Sakura. Kita bisa dengarkan, klik ini. はじめまして。私はアンナです。はじめまして。さくらです。よろしくお願いします。こちらこそ。Perkenalan bahasa Jepang tuh kurang lebih kayak gitu. Kemudian di sini ada skripnya, romaji, dan artinya dalam bahasa Inggris. Dan skripnya ini kalau diklik ada audionya. Kita klik. はじめまして。私はアンナです。 Nah, hajimemashite, watashi wa Anna desu. Nah, ini juga bisa buat latihan minasang. Jadi, watashi wa Anna desu. Nama Anna ini bisa kita ganti dengan nama kita sendiri. Kemudian, はじめまして。さくらです。 hai. よろしくお願いします。こちらこそ。 Nah, kurang lebih berkenalan dalam bahasa Jepang itu seperti itu. Kemudian di sini ada the writing system of Japanese. Nah, di sini tuh kita dikasih tahu cara nulis dalam bahasa Jepang tuh gimana. Terus misalnya kita nulis watashi wa Anna desu. I atau watashi itu ditulis dalam huruf kanji. Di sini ada sound words. Jadi di Jepang itu juga ada onomatope. Contoh onomatope itu misalnya kalau di Indonesia suara anjing itu guk guk gitu kan. Kalau di Jepang itu suaranya wang wang gitu. Nah, itu tuh namanya onomatope. Kemudian di sini ada teacher as teacher. Jadi di sini tuh ada penjelasan sistem penulisan dalam bahasa Jepang. Watashi atau saya itu ditulis dalam kanji biasanya. Kemudian wa ini partikel penunjuk topik dari suatu pembicaraan. Nah, setiap partikel itu pasti ditulis dengan hiragana karena partikel itu nggak ada kanjinya. Kemudian Anna kan nama orang. Nah, nama orang itu ditulis dengan katakana. Yang bisa ditulis dengan katakana bukan nama orang aja, jadi nama kota untuk menegaskan sesuatu kata. Selain itu, bahasa serapan juga menggunakan huruf katakana. Kemudian des di sini ditulis dengan hiragana. Nah, di Jepang sendiri itu mereka mempunyai 5 huruf vokal A, I, U, E, O, sama kayak Indonesia ya. Dan huruf Jepang memiliki 9 huruf konsonan. Kemudian di sini ada sound words. Nah, ini onomatope tadi. Ini ada suara pong. Itu ketika dia menepuk alat musik semacam gendang, tapi itu bukan gendang ya minasang. Kemudian di sini ada pong sama, tapi ini ketika menepuk pundak seseorang. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada grammar tips. Jadi ada tata bahasanya. E wa B desu. A adalah B. Nah, di sini wa is the particle indicating a topic. Jadi yang tadi saya sebutkan sebelumnya, wa itu partikel penanda topik. Nah, watashi wa Anna desu. I'm Anna. Nah, di sini ada tulisan Japanese karakter. Jadi tulisan Jepang itu ada 3 tipe: hiragana, katakana, dan kanji. Ketiga tipe huruf ini memiliki kegunaannya masing-masing. Kemudian di sini ada vocabulary list, daftar kosakata. Ada hajimemashite. Hajimemashite. Watashi. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Kochira koso. Dan di sini ada artinya dan penjelasannya. Jadi ini ada hajimemashite. How do you do? Nah, kalau di bahasa Inggris artinya how do you do atau apa kabar gitu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia
mungkin lebih tepatnya perkenalkan gitu. Kenalkan, nama saya Lisni. Nah, watashi ai. Nah, di sini ada yoroshiku onegaishimasu. Jadi yoroshiku onegaishimasu itu sebenarnya maknanya luas banget, tapi dalam konteks ini, dalam konteks berkenalan, yoroshiku onegaishimasu itu artinya nice to meet you atau senang bertemu dengan kamu gitu. Kemudian di sini ada kochira koso, kayak sama-sama gitu, juga senang ketemu kamu gitu. Kemudian di sini ada kuisnya. Jadi cara kerja kuisnya ini kita klik listen. Watashi. Nah, kita pilih artinya dari watashi itu apa. Di sini ada pilihan how do you do, I, dan nice to meet you. Jadi watashi tadi I. Nah, di sini ada penjelasannya. Hajimemashite itu artinya how do you do, watashi itu artinya I, yoroshiku onegaishimasu artinya nice to meet you. Tuh. Then next, yoroshiku onegaishimasu. yoroshiku onegaishimasu. Nice to meet you. Nah, seperti ini. Penjelasannya sama saja. Kochira koso. Kochira koso. Nah, di sini bisa mengulang, try again, bisa previous kembali ke pertanyaan sebelumnya. Kemudian di sini ada review. Jadi ini tuh, nah, kayak soal gitu, question. Jadi saya Anna, itu bahasa Jepangnya gimana? Watashi wa Anna desu. Nah, di sini pojok bawah kanan ini ada tulisan explanation. Nah, ini tuh penjelasannya. Nah, di sini kan pilihannya tadi watashi wa Anna desu dan watashi no Anna desu. Nah, kenapa bukan watashi no Anna desu? Nah, di sini akan dijelaskan. By the way, no is a particle that links to noun. Jadi no itu untuk menyatakan kepemilikan gitu. Jadi ada penjelasannya. Minasang nanti bisa coba ini reviewnya. Dia di sini ada learning tool. Nah, di learning tool ini minasang bisa mempelajari kosakata. Jadi di sini ada kosakata angka, kosakata hitung menghitung, ada perubahan bentuk kata kerja juga. Dan di sini ada jikang atau waktu. Nah, di sini juga ada hari dan yang lain-lain. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan kali ini. Jadi aplikasi ini tuh berguna banget untuk belajar bahasa Jepang. Jadi minasang bisa belajar bahasa Jepang sendiri kapanpun dan dimanapun, karena minasang pasti kemana-mana tuh bawa gawai ya. Dan banyak banget manfaat yang bisa kita ambil dari aplikasi ini. Jadi minasang bisa belajar, bisa menghafal kosakata, minasang juga bisa mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di sini. Jadi mengasah kemampuan minasang sehingga menunjang proses belajar bahasa Jepang minasang. Hai, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.